kita menyampaikan. Tapi mungkin sedikit update kalian anak seperti apa nih kemarin? Aman, sudah 5 bulan, baik, sehat semuanya, dan kita lagi excited banget juga sih karena memang kangen sama bayi. Jadi kayak Karena anak pertama udah 5 tahun kan. anak pertama udah 5 tahun dan anak kedua punya bayi, jadi kita punya mainan baru. Tapi mungkin maksudnya perkembangan anaknya sekarang yang 5 tahun udah seperti apa? Yang 5 tahun. 5. 5 tahun apa 5 bulan nih? Yang bayi atau yang gede? Yang gede dulu. Oh, Yang gede dulu. 5 tahun ya udah TK, tahun depan SD, perkembangannya ya sudah banyak ya. Sudah semakin pintar juga, semakin kritis. Kayak mau pergi-pergi tanya mau ngapain gitu, kerja di mana, ngapain gitu, sama siapa. Terus kalau yang 5 bulan ya lagi lucu-lucunya sih, udah excited juga karena bulan depan kan udah empasi, jadi udah makan, dan kebetulan Caranya ketoprak ya makan. dan anaknya juga alhamdulillah sehat, kayak nyusunya juga kuat gitu, jadi ya besar badannya untuk ukuran 5 bulan gitu. Tapi mungkin anak pertama suka cemburu nggak sih ngeliat adiknya? Enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak. Dia malah dia sayang banget sih sama adiknya sih. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang bikin dia nangis, itu dia bisa yang kayak kenapa nih ini kenapa? Dewasa ya. Dewasa ya. Dewasa. Dia dewasa banget sih. Umur sih kalian suka nggak nyangka nggak sih udah jadi orang tua dengan anak 2 nih sekarang? Masih apa? Masih suka nggak nyangka, iya sih ya. Tadi Iya. baru dibahas tadi kayak ya, tahun depan anak kita SD nih kayak Malah wah. kayak ngelihat anak kita sekarang yang pertama gitu, maksudnya kayak berasanya baru lahir kemarin, tapi pas dilihat tuh kalau lagi tidur kelihatan Udah panjang, gitu, udah tinggi gitu kan, kayak ya Allah cepet banget gitu loh. Jadi emang nggak berasa banget sih waktunya. Dan perubahan nggak sih kalian jadi orang tua sekarang? Banyak banget Banyak dong, sih. banyak banget. Untuk Banyak diri yang sendiri pun iya, juga. banyak yang bilang anak yang banyak belajar dari kita, tapi kenyataannya adalah kita yang banyak belajar dari anak gitu. Anak yang banyak mengajarkan kita untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa lebih Banyak pola pikir yang berubah. bertanggung jawab, dan kita jadi punya tujuan hidup yang lebih bermakna aja gitu ya. Dan Kayak sebenarnya itu impact-nya pun juga bukan cuma ke anak, tapi ke personality Iya. kita sendiri juga secara mental dan yang lain-lain, itu berpengaruh banget untuk kayak ke karir, benar. pekerjaan, terus berkomunikasi sama orang lain itu sangat-sangat berpengaruh banget. Dan itu kita dapatnya dari anak. Tapi mungkin mental seperti apa yang kalian persiapkan mungkin untuk merawat anak gitu? Karena kan belakangan ini juga banyak anak-anak yang tantrum segala macam, banyak. Mental apa yang dipersiapkan? Sabar. Sebagai orang tua. Kesabaran. Sabar. Itu Kesabaran udah dan kesiapan Iya. untuk menjadi seorang anak. Maksudnya kayak kita tahu gitu melihat. Maksudnya kayak seperti merawat kita anak. merawatnya memelihara juga kan sebenarnya. Merawat anak itu tuh kayak susah dijelasin pakai kata-kata sih sebenarnya. Yang jelas ketika kita dikaruniai seorang anak, kita memang bersyukur banget gitu, karena dari awal kita nikah kita tuh nggak ada noda-noda, dan ketika kita dikasih anak berarti ya Allah tuh sangat kita tuh diberi kepercayaan untuk bisa menjaga titipan ini gitu, dan kita sangat ketika sudah menjadi seorang orang tua gitu, menjadi orang tua kita tuh sangat berintrospeksi diri juga gitu, kayak gimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Kesabaran kita juga pastinya harus gede banget gitu. Adalah masa-masa dimana kita kayak namanya juga manusia ya, sabarnya kelepasan gitu, jadi nggak bisa Dan itu pun juga kita sabar, jadi tapi ya melihat diri kita sebagai anak-anak dulu waktu kita masih Iya. menjabat sebagai anak orang tua di umur yang segitu. Jadi kita memikirkan, oh ternyata perasaan seorang anak seperti ini dan perasaan seorang orang tua tuh seperti ini. Jadinya kita bisa mencari tengahnya seperti apa. Iya. Jadi bukannya melulu kayak kita merasakan kayak kita pun sebagai orang tua itu juga harus bisa ngalah. Kita sebagai orang tua pun juga harus bisa menjadi pendengar yang baik buat anak kita, dan karena minta maaf juga minta maaf juga karena kita pengen hubungan kita sama anak itu menjadi terbuka dan seperti teman. Jadi kita pengen anak kita pun juga bisa bercerita ke kita apapun kalau misalnya di sekolah, dan kita pengen banget bisa nurture itu dari kecil sampai dia besar nanti. Jadi nggak mau sampai dia cuek. Ilmu parenting sendiri belajar atau gimana sih Kak? yang pasti sih sekarang udah banyak banget ya ada di sosial media, terus berdasarkan kita sendiri juga kayak trial and error udah pastilah untuk awal-awal, cuma itu tadi introspeksi kan, kita berdua selalu
introspeksi gitu, kayak evaluasi gitu, suka ngobrol Kita sering berdua. banget ngobrol berdua. Iya, kayak kita kalau caranya gini nggak works deh, anak kita ntar jadi begini. Ini anak kita tantrum Diskusi, pasti karena kitanya yang begini. Jadi ya banyak hal lah gitu, nanya dari orang tua juga, nanya dari teman-teman juga. Dan belajarnya pun itu sebenarnya bisa dari Mana banyak aja, tempat. iya. Sosial media juga banyak tempat kita belajar, yang mana kita pilih-pilih, yang mana memang bisa kita terapkan, yang mana yang Iya. tidak. Terus dari buku juga ada, Rini pernah punya beberapa buku Banyak buku membaca buat tentang parenting. iya. Terus belajar dari sekolah anak kita, ngobrol dengan Betul. gurunya, dengan teman-teman kita yang memang sudah duluan sudah punya anak, orang tua kita sendiri, banyak banget sebenarnya belajarnya. Kalau untuk membagi kasih sayang untuk anak seperti apa sih? Misalnya biar satunya nggak cemburu atau nggak berlebihan kebanyakan waktu untuk yang paling kecil mungkin seperti Kita apa? selalu bilang 100-100, jadi nggak ada 50-50. Jadi kasih sayang itu bukan 100 dibagi dua, Iya, tapi tapi 100 anak dan pertama punya 100. 100, anak kedua punya 100. Dan mereka tuh, kalau yang kecil ya belum tahu ya, tapi yang gede ini dia juga nggak pernah cemburu sih. Malah kalau misalkan kayak kita lagi ke yang kecil, yang gede tuh dia langsung lari, terus ikut aja udah. Iya. Jadi nggak ada yang kayak mama sama papa lebih Iya. lebih Terus kalau misalnya kayak di rumah lagi gak ada yang bantuin, kayak kita lagi ribet nih, aku lagi ngurus yang bayi, dia malah bantuin kayak Nor, can you help me bilangin papa ya to grab something, atau tell papa I need this gitu. Dia malah mau bantuin. Atau kayak Nor, tolong ambilin dong ini mama di situ. Dia mau bantuin karena tahu baby ya belum bisa apa-apa gitu. Ya anak gua ngaruh sama musik, jadi punya lagu-lagu baru, jadi lebih fresh buat karya-karya baru. itu sangat berpengaruh banget sebenarnya dari pola pikir yang tadi. Jadi karena kita mempunyai anak dua ini tuh banyak banget pola pikir yang berubah dari kita, kebiasaan kita, terus apalagi tadi mentalnya juga berubah, dan itu sangat berpengaruh ke semua yang tadi udah saya jelasin juga sebenarnya, berpengaruh ke dalam karir, kreativitas dan yang lain. Tapi ada akhirnya punya lagu-lagu baru kayak akhirnya tercipta punya anak kedua ini. Banyak banget. Tapi bukan tentang anak ya, tentang anak belum sih, cuma maksudnya kita lebih produktif. Kenapa lebih produktif? Karena kita ngerasa anak kita ini kan pasti akan melihat orang tuanya sebagai role model. Jadi kalau misalnya orang tuanya produktif, orang tuanya bisa mencapai mimpi-mimpinya, mereka ketika udah gede juga akan look up ke orang tuanya dan ngelihat kalau orang tua gue tuh achieve loh mimpi-mimpinya. Jadi kita juga ketika ngomong ke anak-anak kita kayak you gotta get your dreams gitu, lo harus go for your dreams, juga enak kita ngomongnya karena kita juga achieve mimpi-mimpi kita. Sebisa mungkin kita selalu ngasih contoh yang baik, kebiasaan yang baik untuk anak. Tapi masih ada sesuatu yang pengen dicapai ya di dalam karir kalian? Banyak banget punya goals Manusia tuh selalu banyak punya selalu goals. punya. Maksudnya kayak kita buat gue sendiri pun juga buat kita berdua, goals itu nggak cuma satu. Jadi kalau misalnya kita udah nyampe di goal tersebut, masa kita harus merasa puas. Pasti kita punya goal selanjutnya lagi, dan itu yang selalu kita kejar gitu. Kita selalu look up. Sebenarnya itu untuk improving diri kita sendiri juga sih, biar menjadi lebih baik. Iya betul. Cukup 2 anak atau tambah lagi? Cukup ya. Cukup ya. Tapi kita lihat nanti. Apa yang dalam waktu dekat mungkin Apa? bagi kalian? Goals apa yang pengen dicapai di dalam waktu dekat? Ada. Ada. Apa tuh, boleh di-spill? Ada. Jangan deh. Just keep it silent loh. Iya. Banyak yang bilang Tiba-tiba kalau lo nanti- punya sesuatu, mendingan Just gak keep usah share sama orang-orang, just keep it to yourself. Jadi we're gonna just keep it to ourselves. Yes. Anak yang betul kata musiknya mungkin Banget kalau itu. Jadi ya itu dia, kita pun juga tidak pernah memaksa, nggak pernah maksa kayak memang kita punya harapan anak kita tuh bisa di musik juga, suka sama musik atau menjadi musisi lah. Tapi kita nggak pernah maksain, ternyata emang dia punya interestnya sendiri, udah kelihatan dari kecil banget. Dan sekarang ini dia udah mulai ikut produksi lagu nih. Jadi memang kita menghadiahi dia waktu itu tuh sempat kayak tablet, dan kita install kayak software buat musik di situ, dan dia ternyata suka banget. Jadi dia sering banget setiap hari tuh buka itu, dan dia selama ya awal-awal beatnya juga masih yang kayak ya udah anak-anak gimana sih, kita asal-asal pencet, tapi makin kesini tuh makin rapi, dia makin punya struktur, verse-nya, chorus-nya tuh ada, dia udah mulai bikin pre-chorus-nya ada, dan semua project yang dia bikin dari pertama kali dia punya sampai sekarang udah ada 74 lagu. Wah, itu gila sih. itu gimana pertama kali kenalnya, kan bukan kayak alat musik yang dasar biasa. Alat musik pun juga sekarang dia ada, dia suka piano sama dia suka drum juga. Tapi untuk mengenalkan menjadi seorang produser kayak tadi itu, karena emang dari bayi sering gue bawa ke studio. Jadi gue taruh di studio, gue produce, terus dia jadi ngeliatin, dia jadi nanya-nanya, terus dia juga jadi nanya kayak ini yang ini perbedaannya apa, nada yang ini perbedaannya apa gitu. Dan gue selalu menjelaskan apa yang dia tanya. Dan ternyata dia punya ketertarikan itu. Sampai-sampai kapanpun
itu dia mau dengar musik, tidur dengar musik, bangun tidur mau dengar musik, di jalan mau dengar musik. Jadi memang Dengar ketertarikan musiknya bukan dengar musik yang lebay gitu. bukan musik anak-anak. Dia maunya ya musik-musik yang dia suka, yang dia found out of. Mostly lagu gue. Tapi iya Itu benar. yang benar. Jadi number one fan gue tuh adalah anak pertama. Anak gitu. Oke. Oke. Nah, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Ini sebentar.